Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yesi Irawan dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Renungan kita hari ini, Sabtu 18 April 2026, ditulis oleh Pendeta Yoce Handrikaru dari GKI Kebonjati, Bandung, dengan judul Tanpa Pamrih, yang dilandaskan pada Injil Lukas 14 ayat 12-14. Dan nas yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas 14 ayat 13-14a. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mohon pertolongan Tuhan ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka mata batin kami, agar kami juga dapat memahami firman Tuhan, dan firman ini meresap di dalam kehidupan kami, bertumbuh subur dan juga menghasilkan buah. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Injil Lukas 14 ayat 13-14a. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Kebaikan sejati bukanlah memberi untuk mendapatkan, melainkan memberi tanpa mengharapkan balasan. Sahabat, demikianlah sebuah kalimat bijak yang mengajarkan kita tentang arti ketulusan. Hidup yang bermakna lahir dari sikap hati yang tulus dan tanpa pamrih dalam memberi. Yesus mengajarkan prinsip serupa dalam Lukas 14 ayat 12-14. Di tengah budaya transaksional yang menghargai timbal balik dan mengutamakan keuntungan dalam memberi, Yesus justru mengajarkan sebaliknya. Ia menegaskan bahwa kebaikan sejati adalah ketika kita dapat tetap memberi dengan tulus kepada mereka yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Ini merupakan panggilan untuk hidup dengan kasih yang tulus, tidak terikat pada keuntungan pribadi. Bagi Yesus, hidup bukan terutama tentang seberapa banyak yang dapat kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak yang dapat kita bagikan kepada sesama dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, bagaimana dengan kita? Sahabat, mari kita mengevaluasi motivasi kita dalam memberi. Apakah kita melakukannya demi pengakuan, imbalan, atau karena sungguh mengasihi? Mari kita buka hati dan tangan untuk memberi, bukan karena ingin pamrih, melainkan karena ingin mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita tidak hanya menjadi saluran berkat bagi sesama, tetapi juga menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, segala hal yang kami miliki adalah milik Engkau. Segala hal yang ada di dalam tangan kami adalah titipan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk berbagi dengan tulus. Ajar kami untuk juga menolong sesama kami dengan sebuah kerendahan hati dan ketulusan, dengan keyakinan bahwa Engkau menghendaki demikian. Karena kami percaya ya Tuhan, ketika kami berbagi dengan tulus, nama Tuhan juga dimuliakan. Dan itu bukan hanya menyenangkan sesama kami,
tetapi juga itu menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kami percaya juga ya Tuhan, bahwa berkat ini akan terus Engkau pakai juga untuk dapat menolong sesama kami melalui kehadiran kami dan bantuan yang kami berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu yang selalu ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.